Konsep berpikir diakronika dan sinkronik dalam sejarah. Sejarah sering dilihat sebagai ilmu hafalan, ilmu yang hanya menghafal nama, tanggal sebuah peristiwa. Bahkan sejarah sering dianggap sebuah persoalan di masa lalu yang tidak penting untuk dikaji. Sejarah merupakan ilmu yang kaya akan pengetahuan di masa lalu yang bisa digenggam dengan mudah di tangan atau tersusun rapi dalam lemari perpustakaan. Memanfaatkan sejarah sebagai sarana berpikir membayangkan masa lalu dengan ilustrasi peristiwa, sumber lisan, dan dokumen visual. Berpikir sejarah dapat dilakukan secara diakronik dan sinkronik. Berpikir dikronik. Berpikir dengan diakronis berasal dari kata diakronik atau diasirinis. Diasirinis terdiri dari dua kata, yaitu dia dalam bahasa Latin artinya melalui atau melampaui, dan chronicus artinya waktu. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis, urutan, atau menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadian. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksikan kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda terkait peristiwa yang terjadi. Sejarah itu ilmu diakronis yang mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Melalui pendekatan diakronik, sejarah berupaya menganalisis evolusi perubahan sesuatu dari waktu ke waktu yang memungkinkan seseorang untuk menilai bahwa perubahan itu terjadi sepanjang masa. Sejarawan akan menganalisis dampak perubahan variabel pada suatu sehingga memungkinkan sejarawan untuk mengendalikan mengapa keadaan tertentu lahir dari keadaan sebelumnya atau mengapa keadaan tertentu berkembang atau berkelanjutan. Sebagai contoh memahami proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menelusuri perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak zaman masa penjajahan Belanda abad ke-17. Oleh karena itu, cara berpikir diakronik sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Berpikir sinkronik, berpikir sejarah secara sinkronis, yaitu berpikir meluas dan dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronis menganalisis sesuatu tertentu pada saat tertentu. Ini tidak berusaha untuk membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang kontribusi pada kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Istilah memanjang dalam waktu itu meliputi juga gejala sejarah yang ada di dalam waktu yang panjang itu. Sebagai contoh berpikir sinkronis, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengurai berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Berpikir sinkronis merupakan cara berpikir yang khas
ilmu-ilmu sosial.